Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok 2 PKN dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya Alfia sebagai host podcast kali ini akan membahas tentang salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Di sini saya bersama teman-teman saya, boleh perkenalkan diri dulu. Saya Johan. Saya Adli Revansyah. Saya juga. Saya Daryl Seva. Saya Davin. Dan saya Gede Aditya. Sebelum kita mulai terlalu jauh, boleh Adli jelaskan apa itu pengertian dari demokrasi terpimpin? Tentu Alfiah. Secara sederhana, demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinan negara, yaitu Presiden Soekarno. Periode ini secara resmi dimulai setelah dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan berlangsung hingga transisi ke Orde Baru sekitar tahun 1966. Menarik banget nih ya, berarti beda sama sistem parlementer sebelumnya. Kalau gitu, Davin boleh dijelaskan latar belakang dari sejarahnya? Latar belakang utamanya adalah kegagalan sistem demokrasi liberal. Pada masa itu terjadi ketidakstabilan politik karena kabinet sering berganti. Bayangkan 7 kabinet dalam 9 tahun. Ini membuat program pembangunan tidak bisa berjalan. Puncaknya gagal mencapai kesepakatan, kondisi politik macet. Inilah yang mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden dan mengakhiri kekacauan tersebut. Jadi, gimana ya ciri-ciri yang bisa membedakan era ini? Ciri-ciri paling mencolok adalah kekuasaan presiden yang sangat dominan dan terpusat. Bahkan, Presiden Soekarno sempat diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Selain itu, UUD 1945 kembali diterapkan. Saya tambahkan, Alfia, ciri lain adalah peran partai politik dilemahkan dan justru peran militer atau TNI Angkatan Darat menguat dalam politik. Presiden juga membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR gotong royong. Semua diarahkan pada konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Oke, kekuasaan terpusat, militer, menguat, dan Nasakom. Ini benar-benar perubahan haluan politik yang drastis dari sebelumnya. Juga kita pasti nggak bisa lepas dari tokoh-tokoh yang penting di era ini. Boleh dijelaskan siapa aja mereka? Tokoh sentralnya tentu saja Presiden Soekarno sebagai penggagas dan pelaksana demokrasi terpimpin atau yang sering dijuluki pemimpin besar revolusi. Selain itu ada Jenderal Abdul Haris Nasution yang punya peran besar dalam menguatnya militer pasca dekret, dan juga DN Aidit, Ketua PKI yang sangat berpengaruh dalam implementasi politik Nasakom saat itu. 3 figur kunci dengan kekuatan berbeda dari Bung Karno, militer, dan PKI. Darel, pergeseran politik ini kan pasti melahirkan kebijakan dan peristiwa besar. Apa aja yang paling monumental di masa ini? Peristiwa paling penting adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai tonggak awal. Selain itu, Indonesia berhasil menjalankan operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda pada 1962. Tapi ada juga kebijakan kontroversial pada konfrontasi Indonesia-Malaysia dan politik mercusuar. Politik mercusuar ini bertujuan untuk membangun proyek-proyek raksasa seperti Monas dan Gelora Bung Karno untuk kebesaran meskipun ekonomi rakyat sedang sulit. Menarik banget nih, ada keberhasilan politik luar seperti Irian Barat, tapi juga ada kebijakan ambisius yang menguras kas negara. Nih, tapi Gede, bagaimana sih penerapan terpimpin ini? Apakah benar-benar sesuai dengan penerapan Pancasila? Nah, seharusnya terpimpin itu merujuk pada hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan sesuai sila keempat. Namun, dalam praktiknya, kata itu diartikan menjadi dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Akibatnya, terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kekuasaan menjadi terlalu terpusat, patik-patik cenderung otoriter muncul, dan kontrol dari rakyat atau lembaga legislatif sangat lemah. Lalu bagaimana babak ini berakhir? Adli, jelaskan akhir dari demokrasi terpimpin. Nah, masa demokrasi terpimpin mencapai titik kritisnya pada peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI tahun 1965. Peristiwa ini sangat mengguncang stabilitas politik dan memperburuk kondisi negara. Secara resmi, era ini berakhir dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Majen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Inilah titik awal transisi ke era Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI menjadi klimaks dan Supersemar menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Bung Karno. Baik teman-teman, sebagai penutup, pembelajaran yang kita ambil dari demokrasi terpimpin ini adalah pentingnya keseimbangan kekuasaan atau trias politika. Ketika kekuasaan terpusat pada satu figur, hal itu rentan terhadap penyimpangan dan mengorbankan hak-hak demokrasi rakyat. Demokrasi yang sehat harus dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi dan permusyawaratan yang otentik. Oke, jadi segitu dulu podcast dari kelompok 2 PKN 12 IPA 2. Terima kasih kepada Joan, Adli, Yuga, Darel, Davin, dan Igede yang sudah berbagi insight luar biasa, dan terima kasih juga kepada para pendengar. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah, bye.